Halo pet lover, balik lagi bersama Randy di channel 88 Pet Girl, where your hobbies begin. Mohon maaf karena seminggu lebih lah gue nggak konten, gue nggak bikin video, gue nggak upload video. Memang ada kesibukan tersendiri di internalnya 88 Red Gary. Nah, gue hari ini akan bicara santai. Gue akan memberikan konten santai tentang kontes, ataupun lebih detailnya itu manajemen kontes. Apa sih manajemen kontes? Itu di internal kita di 88 Red Gary. Manajemen kontes itu proses pemilihan ikan, terus proses menurunkan ikan, make decision ikan mana yang harus turun di suatu kontes. Terlebih sekarang, besok nih lusa, kita akan ke Yogyakarta. Setelah Yogyakarta, 2 minggu setelahnya akan ada di Bandung. Jadi kontes yang berdekatan dengan jarak waktu hanya 14 hari, kita harus punya manajemen kontes. Kita harus bisa menentukan ikan mana yang kita pilih untuk turun di suatu kontes, dan memilih kontes yang A atau kontes yang B dengan ikan yang mana saja akan kita turunkan. Tentunya memang itu tidak mudah. Ini yang kita lakukan di 2023. Kenapa 88 Red Gary bisa dibilang hampir menguasai seluruh kontes. Kecuali kontes-kontes yang memang tidak kita ikuti, itu kita tidak berpiala. Tapi semua kontes yang kita ikutin di 2023 mendapatkan piala dengan nomor-nomor terbaik serta Grand Champion yang kita raih cukup banyak. Dan itu menjadi suatu sejarah, suatu history. 88 Red Gary dalam 1 tahun bisa mendapatkan berkali-kali Grand Champion, dan dengan satu ikan dengan Athena bisa mendapatkan sampai dengan 4 kali Grand Champion plus 1 Metro Champion menjadi 5 Champion. Nah, itu yang akan kita bahas sedikit mengenai manajemen kontes. Terus juga nanti kan gua update simpanan gua, salah satu ikan pembesaran gua sekarang berukuran 22-23 cm. Pembesaran gua berjumlah kurang lebih ada 20 ekor lebih. Nanti akan gua update videonya biar teman-teman bisa lihat seperti apa sih hasil pembesaran di 88 Red Gary versinya Coco Hunter. Oke? Ikutin terus videonya. Check it out. Salah satu ikan yang kita persiapkan untuk ke Yogyakarta di 2 hari kemudian. Ikan ini sudah puasa dari tanggal 15 kemarin, berarti 23 itu kita kontes, 22 kita turun, berarti 7 hari puasa. Nah, kenapa kita harus puasakan ikan kita sebelum kontes? Yang pasti kita mau ikan kita itu baik-baik aja. Kalau puasa perut dia kosong, yang pertama dia tidak akan muntah atau buang kotoran di dalam packing. Kalau dia muntah atau buang kotoran packing, otomatis air di dalam packing itu akan menjadi drop, akan menjadi jelek. Dan bisa mempengaruhi kondisi ikan, bisa nggak fit, bisa dia kembung, bisa juga dia terbalik. Nah, kita mau ikan ini juga dalam posisi yang lapar. Kalau ikan dalam posisi yang lapar, biasa akan lebih galak, dan dia akan lebih nge-show ketika di arena nanti. Ikan ini ikan buyer yang akan kita bawa. Jadi nanti di Yogyakarta kita akan bawa sekitar 15 ekor. 14 ekor register by nama buyer semua, dan hanya 1 ekor ikan yang register by namanya 88 Red Gary. Sesuai dengan visi misi gua di awal tahun kemarin, bahwa 88 akan menjadi dealer, akan menjadi agent untuk teman-teman, untuk para hobis baik lokal maupun yang di luar, untuk bisa merasakan atmosfer euforia kemenangan di arena kontes. Tentunya selain persiapan, saya bilang kita akan ada namanya manajemen kontes. Apa sih dilemanya gua? Dilemanya gua kadang-kadang buyer itu tidak sabar, ingin cepat turun di arena kontes. Memang ikan sudah terlihat merah, tapi ikan perlu yang gue bilang kematangan dalam sisi warna. Jadi kalau cuma merah tapi belum matang akan percuma. Karena ketika dia pindah tempat ke arena kontes, ikan itu akan menjadi drop dan warnanya nggak shining lagi. Seperti ikan sebelah. Ini ikan yang sudah cukup merah, ikan yang sudah shining sebenarnya di 88 Red Gary. Nah, ini bayarnya sudah gue kasih tahu. Harap bersabar untuk bisa dia maksimal. Kenapa? Warnanya belum matang banget, warnanya belum deep, belum dalam. Jadi kalau gue paksakan besok ke Jogja, nanti di Jogja warnanya akan turunnya akan jauh, dan dia tidak bisa rebound balik.
Kalau warnanya mateng, dia pindah tempat, dia akan turun. Tapi dalam hitungan jam, kita akan bisa bikin dia itu rebound. Mencapai ke top performance dia, ke warna sesungguhnya ketika ada di showroomnya 88 Red Glary. Nah, ini untuk kalau ikan berwarna seperti itu. Jadi kita menentukan pilihan ikan mana yang akan kita turunkan. Nah, gue nggak tahu nih, kalau dalam nanti 2 minggu ke depan, ikan ini warnanya lebih cepat mateng, lebih deep, ikan ini akan gue turunkan di Bandung, di kelas M. Karena kelas M tidak perlu warna yang ngeblok full, dia cukup ngering tebal, kemudian sudah ada penyebaran sekitar ya 50% sisiknya itu sudah mulai nyebar-nyebar kayak blok titik-titik. Itu udah cukup. Cuman yang perlu kita khawatirkan konsistensi dari warna ikan tersebut. Nah, terus ada satu ikan bagus di kelas S. Ini ikan yang akan turun di kelas small. Nah, ini buyer gua, ini buyer Thailand. Dia punya 3 ikan kelas S yang siap turun di arena. Salah satunya ini. Cuma ikan ini tidak gua bawa ke Jogja. Ikan ini akan gua bawa ke Bandung. Kenapa gua pilih ke Bandung? Karena gua menurunkan ikan yang kandidat dalam tanda kutip champion di Yogyakarta. Jadi target di Yogyakarta itu, target untuk buyer gue itu champion. Jadi ikan championnya gue turunkan, ikan ini nggak gue turunkan. Kenapa? Kalau ikan ini gue turunkan percuma, dia akan kalah. Nomornya nggak akan maksimal. Ini yang gue maksud dengan manajemen kontes. Ketika kita salah satunya punya beberapa ikan di satu kelas, kita tidak bisa langsung turunin semua ikan. Kenapa? Akan percuma, akan saling bunuh-bunuhan di arena kontes. Jadi kalau ikan ini turun, dia akan bisa dapat nomornya di tengah ke bawah. Sedangkan kalau nanti ikan salah satunya yang gue targetin champion di Yogyakarta nggak turun, dia bisa naik ke atas. Jadi kita harus memanajemen, kita harus memilih ikan yang akan turun. Kalau sebelahnya nih ikan XS, ini extra small, punya teman kita nih di Yogyakarta. Memang salah satu membuat kontes itu tujuannya yaitu memperkenalkan, menaikkan animo masyarakat lokal. Lokal dalam artian tuh di daerah tempat kontes berada. Nah, ini sudah cukup berhasil nih berarti. Jadi ada pemain Yogyakarta, ada penghobi Yogyakarta yang mau ikut meramaikan, mau ikut merasakan euforia kontes. Targetnya apa? Nggak muluk-muluk kok. Targetnya asal dapat nomor aja katanya. Oh ya sudah. Berarti kita maksimalkan, mudah-mudahan ikan ini bisa maksimal. Ikan ini bisa dapat poin yang bisa memuaskan buyernya. Jadi mudah-mudahan juga 88 bukan cuma menyediakan ikan, bukan cuma grooming ikan, tapi juga harus bisa bantu buyer-buyer kita itu merasakan euforia kemenangan di arena kontes. Oke, lanjut. Ah, kalau ini sama nih. Ini ikan extra small. Ini ikan yang dua-duanya speknya sebenarnya 11-12. Hampir mirip. Perbedaannya tipis-tipis. Yang satu menang badan, yang satu menang ekor. Jadi dua ikan ini buyernya dua-duanya targetnya apa? Champion di kelas extra small. Nah, sebenarnya kalau kelas extra small itu berat target champion. Kenapa? Banyak banget ikan yang tidak terpantau sama gua. Jadi banyak ikan yang di luar tiba-tiba nongol. Karena kelas extra small tidak perlu banyak treatment sebelum dia bisa turun di arena kontes. Asal dia udah mentalnya bagus, dia hari ini baru beli, besok pun bisa langsung turun. Nah, ikan ini targetnya dua-duanya champion. Nah, kenapa gua turunin dua-duanya? Karena itu bilang, gua sulit untuk menebak lawan-lawan di kelas extra small. Jadi gua menurunkan dua ikan yang benar-benar terbaik, yang memang mereka akan bunuh-bunuhan di kontes. Baik lagi, manajemen kontes. Kita tidak bisa memprediksi ikan lawan kita. Jadi misalnya ada ikan yang ekornya gede, nah akan gue imbangin dengan ikan yang ekornya lebih gede. Ada ikan yang badannya lebih pendek, akan gue imbangin dengan ikan gue yang badannya lebih pendek, tapi dengan punya komposisi tetap mewah dan spesial. Jadi juri akan sedikit bingung kalau memang ada ikan berkarakter jenisnya itu karakternya sama. 2-3 ekor itu bersebelahan, 2-3 ekor itu berdampingan, jenisnya sama, dia akan mencari minusnya apa. Nah, untungnya ikan gue ini dua-duanya no minus, sama sekali no minus, bintil kecil pun tak ada. Jadi memang ikan ini dipasang target untuk bisa menjadi champion di Yogyakarta nanti. Tapi kita nggak tahu nih, kalau ntar ada tiba-tiba nongol, kepala sendok, badan pendek, lebar, dayung panjang sampai anus, ekor gede, it's perfect, sempurna. Itu harus gue akuin kekalahan gue. Tapi rasanya sih sulit mencari ikan seperti itu. Jadi dengan komposisi dua ikan ini, gue cukup optimis ikan dua ini bisa saling menutupi kelemahan masing-masing, dan pada endingnya mereka akan bunuh-bunuhan untuk mendapatkan posisi baby champion ya kalau nggak salah di kelas extra small. Ya mudah-mudahan lah ikan ini stabil, ikan ini nggak sakit. Memang sudah puasa dari Senin kemarin, besok kita akan packing dan berangkat ke Yogyakarta. Oke, kita lanjut ikan selanjutnya. Ah, ini juga ada beberapa ikan sih. Ini kelas small, ini teman kita dari Surabaya. Ini juga kelas small.
Ini juga kelas small. Oh ya, kelas small yang tadi gue bilang untuk menjadi champion di kelas small, ikannya ada di sini. Nah, ini dua ikan, sebelah kiri milik Thailand, sebelah kiri milik teman kita yang di Bogor. Ini dua ikan yang dipasang target untuk menjadi champion di kelas small di Yogyakarta. Makanya ikan tadi itu sebelumnya gue nggak turunin, karena secara spek akan kalah pasti sama dua ikan ini. Jadi percuma. Jadi buat gue, daripada gue bawa itu ikan dengan resiko yang ada, mendingan ikan itu gue keep, nanti gue akan turunkan ke Bandung dengan jarak tempuh yang lebih pendek, jadi meminimalisir resiko. Nah, dua ikan ini sama seperti kelas extra small tadi, punya karakter yang berbeda. Sorry, kalau yang tadi karakter sama ini karakter yang berbeda di kelas small, dengan lawan yang gue tahu, tidak bisa terbaca untuk kelas small. Jadi gue turunkan ikan yang bisa dibilang ada dua selera. Di dua ikan ini ada dua selera juri yang akan tergambarkan di dua ikan ini. Jadi masing-masing juri akan misalnya terpecah ikan mana yang layak untuk menjadi champion di kelas small atau juara di kelas small yang lebih baik. Jadi selera juri pasti akan terpecah karena dua ikan ini punya karakter yang berbeda, tapi punya kelas, punya spek yang istimewa. Biar jurinya pusing. Kan gue nggak jadi juri hari ini. Jadi hari ini di Jogja gue akan jadi murni peserta dan menjadi dealer bagi teman-teman lain. Jadi biarin aja jurinya pusing ngelihat ikan dari 88 Red itu seperti apa. Bukan sombong, memang gue melihat ikan ini dua ini memang sangat spesial, punya karakter yang aduhai. Oke, ini yang terakhir. Yang terakhir gue akan update ikan pembesaran gue di 88 Red Berry versinya Koko Hunter. Jadi kalau di Belitang ada pembesaran, di Suhait ada pembesaran, terus di Ciampe ada pembesaran, inilah dia pembesarannya di Gading Serpong versi Koko Hunter 88 Red Berry. Ikan ini berukuran 22 sampai 23 cm. Ini jumlahnya ada 22 ekor. Kita lihat, gue demen banget dengan bakat warna yang bagus, dayungnya juga panjang-panjang, mulutnya juga tekukannya ada. Jadi sendok-sendok rata-rata. Dan satu lagi yang sering teman-teman tanyain, ekor layarnya itu close, dia rapat semuanya. Ekor-ekor kipas dan keras. Jadi ikan ini juga, gue demen banget. Mungkin sih kalau kurang lebih 2 bulanan lah. 2 bulan lagi ikan ini bisa gue comotin satu-satu di ukuran 27-28, bisa ikutan kontes di kelas extra small. Nanti gue suruh Ratman sama Harap bikin footage yang lama nih ikan. Tapi jangan pernah nanya ya teman-teman, jangan pernah nanya ikan ini berapa harganya per ekor. Kalau mau ambil semuanya, kenapa? Karena ketika lu ambil satu ekor, belum tentu itu ikan yang terbaik yang lu ambil. Kalau besarin satu partai, itu ikan terbaiknya itu bisa jadi 10-20% itu ada di dalam partai ini. Ketika lu ambil satu dan itu bukan yang terbaik, itu sama juga bohong. Karena memang ikan seperti ini gua rawat dengan setiap harinya, itu akan gue detail, itu akan gue lihat pagi siang malam itu detail gue lihat ikan-ikan ini. Gue nggak mau ikan ini jadi rusak, jadi nggak full gue lepas ke keeper, ke handler. Jadi ini tetap gue monitor setiap harinya daily, hampir 3 kali sehari gue cek dari pakan, penggantian air, sampai kondisi ikannya sendiri. Lihat tuh ekornya panjang-panjang, dayungnya rata-rata udah lewat dasi, yang paling pendek itu cuma di atas dasi. Ada satu lagi nih yang cukup menggelitik gua. Jadi pemenang-pemenang giveaway itu dari yang 5 itu udah gua naikin cadangan 1 karena 1 ada yang diganti. Itu baru 1 orang yang hubungin gua. Kenapa ya? Apakah teman-teman benar-benar tulus mendukung 88 Pet Gallery tanpa harus giveaway? Gue juga jadi terharu gitu dah. Temen-temen gue ingetin nih. Jadi setiap video di pin di komentar udah gue sebutin 5 pemenangnya. Jadi tolong hubungin gua untuk gue bisa kirim ikannya udah gue siapin. Jadi baru 1 orang yang hubungin kita di 88 Red Gallery, salah satu pemenang giveaway kita. Jadi masih ada 4 orang yang belum menghubungi kita. Nah mungkin minggu ini setelah Jogja, kalau misalnya 4 ini belum menghubungi gua akan ganti dengan cadangan. Tapi kalau enggak ya udah, berarti giveaway-nya gue simpen
sampai ada giveaway selanjutnya, ya kan? Berarti teman-teman nih ikhlas nih, tanpa ada giveaway pun mendukung gitu. Jadi nggak harus ada ikan juga nggak apa-apa. Jadi terima kasih buat teman-teman yang selalu support kita, tanpa ada giveaway pun selalu menonton, selalu memberikan komentar, semangat, masukan serta kritik yang membangun buat 88 Pet Geri, khususnya 88 Red Geri. Oke, sampai di sini aja videonya. Gue Randy Swandi, pamit undur. Bye-bye.